menghalang-halangi, intervensi menghalang-halangi. Ingat tanya sama saya Bupati itu, Pak Amiruddin tanya sama saya. Ini saya sudah berkarya, dengar dulu. Pak Abdul Muiz Bujang. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi para sahabat netizen. Saya pagi hari ini kedatangan tamu orang tua kita, Pak Abdul Muiz Bujang. Lengkapnya Dr. Andus Abdul Muiz Bujang. Beliau orang tua kita asal dari Kintom. Tapi dalam perjalanan hidup beliau ini, beliau pernah menjadi seorang pejabat di provinsi ya. Sempat pegang jabatan apa lalu waktu di provinsi? Kepala Biro Perekonomian. Kepala Biro Perekonomian di Setprov, Sekretariat Provinsi Sulawesi Tengah. Pada saat itu siapa gubernurnya itu? Lamajido ya, Pak Lamajido. Alhamdulillah. Ini beliau sudah cukup sepuh sebetulnya ini. Dalam kondisi usia yang sudah 84 tahun. Tapi luar biasa ini yang perlu kita pelajari ini, kita ambil hikmah dari beliau ini. Semangat beliau ini untuk berjuang. Memperjuangkan hak dan kebenaran demi keadilan. Nah ini saya sendiri belum tentu dalam usia seperti ini bisa melaksanakan itu. Tapi Pak Muiz, dan ini tidak putus, beliau perjuangkan hak-haknya, perjuangkan kebenaran yang nanti akan kita bahas. Apa yang dimaksud dengan perjuangan hak dan kebenaran yang sedang dilakukan oleh Pak Muiz. Jadi itu pengantar saya. Jadi ini beliau sedang memiliki persoalan yang cukup pelik. Jadi ini beliau kan pernah menjabat juga sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Banggai Sakti. Jadi PD Banggai Sakti itu pernah dipimpin oleh Bapak Muiz Bujang ini. Bahkan prestasi beliau dalam kondisi waktu itu PD Banggai Sakti memang nol, boleh dikata kosong, tidak ada. Tidak ada modalnya. Tidak ada kas untuk operasionalnya saja boleh dikata. Iya. Aset mobil tidak ada, kosong semua. Aset kendaraan untuk operasional tidak ada. Jadi boleh dikata awal-awal Pak Muiz menjalankan perusahaan PD Banggai Sakti itu memang semua dimodali dari milik pribadi Pak Muiz. Mobilnya dia punya pribadi, uang bensin dia pakai juga dari uang pribadi. Jadi memang sama sekali tidak ada. Tapi luar biasa, Pak Muiz bisa berhasil mendirikan SPBU. Jadi stasiun pengisian bahan bakar untuk umum sejak dari tahun 2003 itu Pak Muiz ya, 2003. Diresmikan 2003. Diresmikan oleh Pak Bupati Sudarto waktu itu ya. Dan sampai sekarang beroperasi dengan baik. Nah ini yang saya coba ingin minta Pak Muiz coba terangkan itu seluk-beluk, kemudian bagaimana bisa berhasil sampai sekarang, kemudian ini menimbulkan problematika, permasalahan yang cukup pelik bagi Pak Muiz. Silakan Pak Muiz disampaikan. Proses berdirinya SPBU di Biak. Awalnya saya ini pensiunan provinsi. Kemudian tahun 2001 saya diundang oleh Sekap Kabupaten waktu itu Saleh Agung. Pak Saleh Agung. Saleh Agung. Saya datang, kemudian kita berdua ke rumah Bupati Sudarto. Ternyata malam itu yang dimaksud saya di telepon itu untuk meminta kesediaan saya untuk memegang ini, menakodai perusahaan daerah ini yang namanya PD Banggai Sakti. Itu perusahaan adalah milik pemerintah yang dibangun dengan SK Bupati tahun 1976. 76 ya. Setelah saya bersedia, kemudian urutannya dilantik, kemudian 2 hari kemudian saya keadaan ini kosong melompong. Jadi saya kembali lagi kepada Sekap. Setelah Kabupaten menyampaikan hal ini, saya bilang, Pak Sekap,
ih ini tidak ada apa-apa, perusahaan ini kosong melompong. Dijawab oleh sekunder, memang begitu perusahaan itu dari dulu. Sesudah itu saya yang saya simak itu, saya bilang ke semua, ini perusahaan sudah kolaps, saya bilang. Toh. Memang begitu perusahaan ini dari dulu saja. Kondisinya memang Kondisinya begitu dari itu. hanya nama saja Nama yang saja, ada, papan nama iya. saja ya. Jadi waktu saya itu namanya sudah dilantik, baru nama jaga nama baik saya sebagai fungsi profesi, tentu saya jaga nama gubernur. Dalam 3 bulan ini saya pensiun dengan saya istilahkan pensiun dan kembali. Luar biasa. Luar biasa. Iya. Ya, istilah itu yang udah saya kira pensiun dan kembali. Sempurna itu. Yang sempurna. Nah saya waktu itu berpikir janganlah otak saya mulai melakukan terobosan. Toh, itu awal 2001 ada 2 terobosan, tapi yang saya fokus terobosan SPB perminyakan, dalam ini SPBU. Setelah mendapat izin, tentu biayanya cukup besar. Betul. Sampai 4 perusahaan saya bilang, semua yang 4 ini saya hubungi tidak percaya kepada Bangga Sakti. Iya, iya. 4 pengusaha yang ada uangnya ini. Akhirnya ya Tuhan punya berkat, rahmat, ada informasi teman saya yang namanya Lesin. Maka pada tanggal 19 Desember 2002 itu setelah 4 gagal, kita duduk berempat. Tuh, baru saya sebagai pertama, berinstitut Iskandar sebagai direktur teknis, Yosef Tomamangke sebagai Sapali, Paulasi. Nah, lantas saya menjelaskan proyek yang sangat besar, yaitu SPBU, sedang izin sudah ada, tinggal bangunan ini mendirikan. Yeah. Kemudian sesudah masuk lanjutannya masuk kepada perjanjian, itu pertama izin mendirikan pendirian visi SPBU 100% dibiayai oleh izin. Nah, 2 keputusan itu kesepakatan. Keputusan kedua bahwa pembangunan keuntungan bersih SPBU maka ada keputusan yaitu 25% untuk Bangga Sakti dan 75% untuk saudara Lesin ini. Ini kebenaran mutlak ini. Tidak ada itu erna itu. Saya tidak kenal baru tanah karena juga itu lokasi itu saya yang menentukan. Nggak ada otak orang lain. Saya menentukan lokasi itu, baru cari pemilik tanah, baru yang saya menentukan per meter berapa. Itu. Saya pikir saya bisa membantu pemilik tanahnya. Itu. Nah, sudah sampai karena harus perusahaan harus ada memiliki tanah. Salah satu perusahaan pendirian SPBU. Nah. Kemudian tahap selanjutnya tentunya karena sudah ada izin, kita melakukan janjian notaris itu dibuat oleh notaris Rusli Rahmat. Rusli Rahmat. Saya potong dulu sedikit Pak Muis. Jadi memang dalam akad perjanjian yang dimasukkan dalam akta perjanjian itu 15% untuk PD Banggai Sakti, 85% untuk pihak kedua, dalam hal ini Lesin. Tapi di luar perjanjian yang diaktakan itu di hadapan notaris ada komitmen perjanjian secara pribadi antara Pak Muis dengan Lesin yang 10% barangkali. 10%. Nah, 10% itu diperuntukkan untuk siapa? Saya. Pak Muis ya, sebagai direktur waktu itu. Direktur PD Banggai Sakti, direktur utama. Nah, itu tentunya dimaksudkan untuk biaya operasional sehari-hari. Kemudian juga karena ada andil pemakaian uang-uang pribadi dari Pak Muis. Otak tenaga apa semua. Nah, sehingga itu dihargai dengan imbalan 10%. Begitu ya. Nah, silakan lanjutkan. Jadi itu memang pemisahan itu memang sebagai wewenang saya, 15%,
Itu pun ada inspirasi dari Pertamina. Tuh, tapi jangan dulu ke situ dulu. Tuh. Itu memang keuangan saya memisahkan itu 15% untuk perusahaan daerah Bangka Sakti, 10%. Tuh. Tapi itu saya tidak bilang sih. Karena saya tahu bahwa memang 25%. Pasti dia sudah tahu. So manusia yang normal, mungkin dia tidak tahu itu. Tadi kesepakatan. Tuh. Hanya memang saya sebagai teman-teman ahli hukum menuduh saya ada kelalaian. Kenapa tidak bersamaan dibuat pada saat 15%? Di akte yang sama itu. Iya, mungkin beda di penaan itu. Bersamaan begitu, toh. Saya tidak begitu karena pilih saya. Kalau toh misalnya harus dipisahkan di akte yang lain, tapi Iya. harus dibuatkan secara Maksudnya tertulis. bersamaan. Tentu bahasa itu akte dengan saya. Ya, Itu yang 10 tuh. Hanya saya tidak serta-merta. Bisa kan ada istilah hukum perjalanan berjumpa. ya, Barulah saya pasti tahu itu. betul. Tahu itu masalah bohong itu. Nah, kemudian itu sesuai jalan itu beberapa tahun kemudian 1-2 tahun saya sudah mulai ajak leasing. Bagaimana itu yang 10%? Tuh, Ya, kita pasti tahu itu. Bagaimana kalau ya komitmen Apa, itu ya? dipertanyakan dan Iya. untuk direalisasikan ya begitu. saja. Jadi apa bagaimana? Leasing kita buat saja. Itu tidak terkait jabatan. Habis jabatan saya sudah bilang tidak ini pribadi. Oh, pribadi, ya, Iya. pribadi. Tidak. Yang 30 tahun ya 30 tahun itu. Ya, saya bilang bagaimana lagi? Surat berkali-kali dia tidak respon kali itu bagaimana lagi? Apa kita perlu hitam di atas putih atau nak usah bagaimana? Akhirnya tidak terrealisasi itu Betul. sampai Ya, sekarang saya- yang 10%. Malah saya pernah meminta ahli-ahli hukum, advokat yang memang teman saya, kayak seperti Bambang, karena itu termasuk keponakan saya. Tujuan saya bukan menuntut beliau pengadilan, itu toh, karena mereka kenal bagaimana dan lain mereka bisa kasih pertimbangan atau nasihat, toh. Nah, dari sini jawabannya menurut Bang, saya sudah kasih. Yang dimaksud ini 10%. Nah, jadi begini, saya ingin penegasan kembali dari Pak Muiz. Iya. Jadi yang Pak Muiz perjuangkan sampai dengan saat ini yang belum selesai itu komitmen 10% dari keuntungan bersih SPBU dia. Iya. Itu yang belum terrealisasi. Tidak ada. Ah, sekarang Pak Muiz coba terangkan. Sejak Pak Muiz mulai menuntut, meminta realisasi 10% itu upaya-upayanya apa saja yang sudah dilakukan? Usaha-usaha untuk bisa terrealisasi itu. Sampai dengan sekarang. Telepon, dia tidak angkat. Surat-suratan itu semua puluhan itu. Itu tadi upaya-upaya yang sudah Pak Muiz lakukan secara langsung dengan menghubungi si Ya, Laisingnya. ada. Ah, sekarang setelah buntu, Pak Laisingnya juga tidak mau menanggapi, Iya. malah menghindar. Iya. Ah, itu upaya lain ke pemerintah misalnya, Oh, atau iya. ke apa saja yang sudah di... Itu pun ke pemerintah sudah saya laporkan. Ya. Rincinya seperti tadi itu, toh. Itu. Pemerintah Lalu dalam hal bupati, ini kepada Dan kantor atau lembaga apa saja. kantor bupati, Ya. utama sama Makmun. Ya, Tidak ada pendapat. respon penyelesaiannya Respon. juga. Malah yang saya dapat fitnah saja. Katanya mau sudah menerima uang dari Laising 200 juta itu kan kurang ajar itu Laising kalau memang betul. Tuh, masa saya ini pegawai, pejabat dibikin begitu. Sudah mendirikan, saya sudah kasih dia begitu. Nah, kemudian Sejumlah 200 juta itu. katanya itu. Katanya, artinya itu Pak Muiz dia fitnah. Nah, kemudian Bupati Erwin Laising bilang, kau sudah terima apa Pak? Penyampaian Pak Bupati Erwin waktu itu sama Pak Muiz sama bahwa dengan ini Makmun ini tuh,
penyampaiannya Laising ke Iya. Bupati Iya. Erwin waktu itu bahwa Pak Memang Muis sudah terima. sudah terima. Jadi tidak ada lagi kewajiban untuk membayar. Bukan itu. Bukan itu ya. Mungkin yang dibilang terkait dengan 10% itu. Iya. Kalau Nah, sekarang semua Ah. itu upaya-upayanya Kemudian, Pak Muis ya. Bupati Yang sekarang Bupati ini dia 5 kali Amiruddin Tamureka. Amiruddin. Itu Amiruddin memang sangat cerdas. Dan setiap kali saya lapor, dia langsung panggil bawahannya untuk diselesaikan. 5 kali. 5 kali keluar, 0 sen. Tidak tahu Tidak ada pegawainya hasilnya itu. apa sama Otak sekali. di mana tuh orang itu? Tuh, tidak ada. Iya, jadi saya singkat Pak Muis, jadi buntu semua itu. Buntu semua. Mulai dari Bupati Makmun Amir, Buntu. beralih ke Sofian Buntu. Mile, Erwin. beralih ke Herwin, sampai sekarang ini Betul. Amiruddin Dia Tamureka. tanggapi buntu. Iya, tidak jalan ini. Iya, tidak jalan. Stafnya yang Ke salah. DPRD sudah diadukan ke DPRD. Baru ini. Sementara ini ya Iya, berlangsung. iya. Jadi panggilan pertama itu undangan pertama tanggal 20 kemarin ya kalau tidak salah ya. Ya, 20 Maret ke DPRD. Kita mulai dulu. Tanggal 20 Maret di Komisi 3. Iya. Cuma sayangnya jalannya rapat tidak bisa terlaksana karena anggota Komisi 3 hanya ada 2 orang, tidak quorum. Ya, tolong. Penyampaiannya Pak Iya. Nasir Himran sebagai pimpinan rapat waktu itu. Nah kemudian ditunda lagi, dipending dan dilaksanakan rapat tanggal 27 Iya. kalau tidak salah ya, Iya. 27 Maret. Juga lagi-lagi rapatnya gagal Gagal. karena tidak quorum, yang ada cuma sendiri. Iya, ada 3 orang. 3 orang anggota komisi ya. Jangan Kemudian upaya lain ini saya dengar Pak Muis itu sudah minta bantuan dari Kesbangpol. Coba diceritakan Oh, iya. terkait Kesbangpol. ke Spangpol, Ya, kepala badannya. kepala badan. Ya. Sehingga waktu itu saya diperintah untuk membuat surat dulu. Duduk Tidak. permasalahannya diceritakan dalam surat. Dan cepat sekali. Karena mereka antisipasi jangan sampai terjadi apa-apa. Ya, Dan ini hal-hal yang mereka dapat punya- mengganggu Kamtipmas Kemarin. ketika terjadi ketersinggungan keluarga-keluarga dari Iya. Kintom. Itu yang ini tuh. Yang mereka mungkin merasa Iya. pamannya ini, keluarganya ini sudah diperlakukan tidaknya tidak wajar. Tidak wajar. Masa untuk cari ketemu saja Ya, dia tidak mau. Iya. Ini kan kita soal penyelesaiannya itu tercapai atau tidak kan untuk ketemu saja Ketemu. tidak ada persoalan sebetulnya sama warga masyarakat, apalagi punya sejarah yang cukup panjang yang Panjang. berjuang bersama-sama. Iya. Kok di belakang ini sudah mau menghindar Iya. dan tidak mau ada pertemuan. Iya. Ah, iya, itu silakan. Jadi Silakan, Pak tadi Muslian. itu Kesbangpol cepon ya bikin surat dia lama diundang tuh untuk hadir tanggal Senin kemarin itu nanti Tanggal 3 besok. tinggal besok. Senin tanggal 3 besoknya 2023. Upaya-upaya lain tadi dianakan yang surat menyurat sudah aku KPK. Asli. Yang saya kaget betul itu tindakan bupati itu. Ah ya, Bupati Itu, Amiruddin. saya dapat informasi bupati telepon itu Ke Kesbangpol, ke bahwa Kepala Badan. kesalahan saya itu tidak usah dilaksanakan karena sudah selesai. Ya mesti karena selesai itu nggak boleh itu bisa ambil tindakan lapor ke HAM itu. Ya, Komnas HAM. Komnas HAM itu. Ya, saya fokus dulu ke masalah di Kesbangpol ini. Kesbangpol. Iya, Pak Muis. Jadi memang betul apa yang disampaikan Pak Muis tadi. Iya. Kemarin, tepatnya kemarin itu sekitar pukul 3:30 setengah 4 sore, Kaban Kesbangpol itu telepon saya sebagai Iya. pendampingnya Pak Ya, Muis, ya. menelpon dan memberi informasi, memberi kabar bahwa terkait undangan yang sudah diantarkan, sudah dijadwalkan pertemuan dengan Laising itu besok tanggal 3 April 2023 itu batal Bakal. karena atas permintaan Bupati. Bupati. Jadi Bupati menelpon ke Kaban Kesbangpol meminta agar pertemuan yang sudah dijadwalkan itu dengan Pak Laising itu dibatalkan dengan alasan karena
Pemda sudah menyelesaikan persoalannya Pak Muiz dengan Pak Laising. Tidak ada. Ah, ini saya coba konfirmasi ini. Yang Bagaimana, diselesaikan tidak oleh Pak Bupati? itu anggap ya taulahnya bohong. Bohong ya. Tapi tidak ada. Tidak ada penyelesaian, tindak lanjut kemudian Jadi yang dimaksud dipertemukan. Bupati itu selesai, saya tidak paham apa maksudnya. Ya, itu. Yang apa yang sudah diselesaikan? Tidak ada. Jangan tidak ada. Itu silakan yang mendengar ini. Itu tidak ada, itu bohong. Itu license pernah Pak Aswan tanggal 13 Desember. License dan saya lihat muka saya mau sepujang, bukan apa rumah. Saya mau bicara, saya tetap baik dengan anak. Jangan begitu, jangan lupa saya sudah bawa harta masuk ke pelakon saya. Buka dulu rumah ini. Ternyata tidak ada. Ada pembantunya datang. Dia bilang siapa? Sebelum saya kemudian dia tidak tahu. Buka TV dia tahu, saya sudah berteriak. Datang pertama, license masih mandi. Datang lagi pembantu kata, dia bilang license ada kurang saya bilang bohong kamu. Pembantu jangan diajak bohong. Saya menunggu. Itu. Balik lagi ini, datang lagi pembantu yang ketiga. Nantinya kan semua pembantu yang Pak yang nanti ketemu di toko. Dan siapa yang bicara itu? Saya tanya, ibu. Sebetulnya ibu saya bilang tidak ada urusan itu dan saya urusan Laising. Karena tidak ada terlibat di sini. Ini Laising yang sekedar. Tuh, yang sudah sembunyi, lari sembunyi sudah 16 tahun. Terus saya tidak lihat. Hanya saya sabar. Jadi saya kembali tadi pada pembicaraan antara Pak Bupati dengan Kapan Kesbangpol melalui telepon. Iya. Yang intinya itu meminta agar tidak dilakukan pertemuan. Artinya Kesbangpol diminta oleh Pak Bupati tidak lagi melaksanakan urusannya. Itu yang merupakan perbuatan, jadi tindakan dari seorang bupati yang mencampuri terhadap kewenangan Kaban Kesbangpol untuk menyelesaikan persoalan antar sesama warga masyarakat. Iya, ini bentuk apa? Intervensi atau apa ini? Jelasin menghalang-halangi. Menghalang-halangi, intervensi menghalang-halangi. Terus tanya sama saya bupati itu. Pak Amiruddin tanya sama saya. Ini saya sudah berkarya, dengar dulu. Pak Abdul Muiz Pujang. Bukan keturunan orang hutan saya. Orang tahu semua punya keturunan. Tuh. Jadi itu intervensi tidak baik itu. Tuh. Nah, Jadi ini saya minta bagaimana caranya tuh. Ya, itulah. Tindakan itu untuk tuh meneguk Pak Bupati ini tuh. Ya itulah. Jadi upaya-upaya maksimal yang Pak Muiz sudah upayakan melalui prosedur lewat pemerintahan ini kepada Pak Bupati Kesbangpol dalam hal ini. Iya. Begitu juga DPRD juga masih terhambat. Bapak. 2 kali sudah dilaksanakan rapat RDP-nya tapi gagal karena diakibatkan tidak quorumnya anggota DPRD. Nah, ini memang berpotensi persoalannya Pak Muiz ini jadi tidak tertangani dengan baik, terkatung-katung. Nah, ini kan berpotensi akan menimbulkan kerawanan-kerawanan. Oh? Bagaimana nanti kalau pihak Pak Muiz secara pribadi yang sudah melibatkan nanti keluarga besar akan bertindak sepihak sendiri untuk menyelesaikan. Malah mereka sama saya izinkan Muiz kita ke rumahnya saja, kita itulah ini jadi rawan. Saya bilang jangan dulu. Pemerintah sedang tangani ini toh. Ya. Tidak, kita rumah saja, kita hancurkan saja. Nah, itulah. Itu. Kalau perlu orangnya kita tangkap. Itu toh. Tapi saya selama ini kan memunculkan reaksi dan mereka dengar saya sebagai orang tua. Secara emosional dari keluarga yang merasa tersinggung. Itu sendiri ya. Nama baiknya, harkat martabat ini keluarga ini dilecehkan apa semua. Nah, jadi saya selaku pendamping Pak Muiz dari aspek hukumnya, ketentuan yang berlaku. Jadi ya ini kan kita akan coba lagi melalui DPRD. Nah, tapi kalau toh tetap buntu, maka saya menyarankan Pak Muiz bisa ambil opsi untuk mengadukan kepada Komnas HAM.
Jadi nanti melalui Komnas HAM kita minta supaya Komnas HAM-nya bisa turun ke Luwuk Iya, iya. untuk bisa memfasilitasi Oh, pertemuan. Bupati. Jadi Pak Bupati diundang, DPRD-nya diundang, Iya, iya. kemudian laisingnya juga dihadirkan, Pak Muiz. Iya. Ya saya ikut serta juga sebagai Iya, pendamping iya. agar Komnas HAM yang memfasilitasi. Asman Sano sudah Karena pemerintah kita di daerah ini, Pak Bupati sudah condong seperti itu, sudah berpihak kepada laising. Laising, kopi itu. Ada apa? Ada. Dia harus membela Kita belum sepihak tahu kepada ada apa ini, laising. ada apa ini kita belum tahu ini. Iya. Di Bupati ini baru tidak belum ada apa. Ada apa? Iya, Apakah ada faktor di sana dia mendapatkan keuntungan secara Iya, iya. ekonomi? Bisa saja toh. Kita Atau belum- karena dari faktor etnisnya, karena dia Iya. warga Tionghoa sesama mungkin ada unsur Iya. darah Tionghoa. Ada darah Nah Tionghoa. ini yang berbahaya. Iya. Nah, sehingga itu hal-hal seperti itu yang kita coba redam. Iya. Sebagai pemerintah sebetulnya Pak Bupati dalam hal ini tidak boleh berpihak seperti itu. Berikanlah kewenangan Kesbangpol itu untuk menjalankan. Mengalihkan itu. Dia undanglah. Jangan. Kalau toh tidak perlu dipertemukan dulu, biar Iya. secara tatap muka antara Kaban Kesbangpol dengan laising untuk menyampaikan, konfirmasikan bagaimana ini duduk persoalannya, versinya laising. Baru ya, hanya laising saya tidak diundang. Iya. Hanya laising saya Nah, diundang. biar saja supaya Kesbangpol mendapatkan informasi yang lengkap. Jadi tidak hanya sepihak dari Pak Muiz, Iya. tapi juga dari laising. Itu memang betul itu. Nah, nanti itu baru dikurai, diambil kemudian langkah-langkah bagaimana untuk mendamaikan. Itu bukti. Nah ini belum berjalan, Pak Bupatinya Iya. sudah intervensi, melarang, tidak usah. Nah ini Iya. yang berbahaya. Berbahaya bagi tatanan Ini, masyarakat di sini yang ingin menyelesaikan persoalannya, tapi dihalang-halangi oleh bupati. itu. Ini model macam apa kepemimpinan yang seperti ini? Jadi Pud ini seorang yang cerdas. Karena saya juga tidak diundang. Hanya laising mungkin mendapat informasi. Ya supaya dia bebas. Bebas, iya, Bebas menyampaikan dulu, Ada. bicara secara Aduh, Bupati terbuka. undang saya dong. Gitu. Kalau mau sebujang ini. Kan dia kenal saya. Kenal saya telepon. Itu supaya saya kasih penjelasan. Ya, Gitu. jadi demikian para pemirsa, netizen, hal-hal yang sudah saya bicarakan dengan orang tua kita, Pak Muiz Bujang yang tengah berjuang untuk mencari kebenaran, memperjuangkan hak-haknya, Tahu aja demi ya, saya. untuk daerah ini kita juga. Beliau sudah berbakti Iya. dalam hal memajukan ekonomi daerah kita melalui pendirian Bangkai Sakti. Jadi inilah jeripaya upaya dia yang sudah berhasil, tidak ada penghargaan. Enggak. Nah, ini yang beliau merasa sakit hati. Kalau soal duit itu urusan nanti. Nanti itu kebenaran ini. Ini beliau juga sudah dalam kondisi usia yang cukup Enggak. ujur begini, untuk apa lagi kekayaan yang Kekayaan. bermewah-mewah. Tapi sebagai orang tua, ini merasa terpukul, kok ini jasanya tidak pernah dihargai. Enggak. Untuk sekedar minta bantuan agar difasilitasi bisa ketemu, tidak bisa. Nah, jadi seperti itu. Nanti kita lihat perkembangannya, kita akan coba sampaikan ke publik, bagaimana partisipasi publik juga akan menangani persoalan ini. Iya. Mudah-mudahan bisa dapatkan solusi jalan keluar yang terbaik. Oke, siap? Oke, Pak. Oke, makasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.